Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala karena sampai hari ini, di saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat banyak pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, dan kita berdoa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Karena kita semua ikhwah yang Allah muliakan, seyakin-yakinnya bahwa diri ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Dan juga nikmat yang lainnya yang sangat banyak yang kita rasakan saat ini. Nikmat apa? Nikmat Allah kasih umur panjang, nikmat sehat. Ini nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Di siang hari ini kita dikagetkan, sangat kaget dengan gempa. Ya, antum merasakan? Iya. Dan membuat kita takut itu. Padahal subhanallah jauh dari kita di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, dan ini juga ibrah bagi kita semua. Sangat besar ibrahnya karena waktu yang sangat singkat banyak yang meninggal. Barusan Anda dapat informasi sekitar 46-an. Itu yang baru ketahuan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Ikhwah yang Allah muliakan. Kita masih membahas tentang kisah Ashabu Al-Jannah dari ayat yang ke-17 sampai 33 surat Al-Qalam, ya. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas fawaidnya. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabu Al-Jannah. Ada 5 pelajaran yang disebutkan di kitab ini. Yang pertama, pelajaran yang pertama, al-makrus sayyi'u la yahiku illa bi ahlihi. Al-makrus sayyi'u la yahiku illa bi ahlihi. Makar yang buruk, tipu daya yang jelek tidak akan kembali kecuali kepada orangnya. Orang yang membuat makar itu. Ya, ini sebuah kaidah yang paten, yang pasti. Siapapun yang membuat makar dengan makar yang buruk akan kembali kepada dirinya. Ya. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-43, "Wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahlihi." Makar yang buruk itu tidak akan kembali melainkan kepada orang yang membuat makar tersebut. Ini diambil dari kisah Ashabul Jannah ketika mereka membuat makar di malam hari. Bersepakat. Mereka ingin
panen di pagi-pagi hari, yang mana orang-orang miskin tidak mendapatkan apa? Sedekahnya. Nah, ini mereka buat makar. Karena kebakhilan mereka, karena makar mereka mengharamkan orang miskin untuk mendapatkan hak mereka, justru makar itu kembali kepada mereka. Ya. Di surat An-Naml Allah berfirman, ayat yang ke-50 sampai 51. Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar, tipu daya, dan kami juga membuat makar, membalas makar mereka, dan mereka tidak mengetahuinya. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Maka perhatikanlah, lihatlah bagaimana akhir dari makar mereka itu. Makar mereka membuat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita bisa lihat surat Al-Qalam ayat yang ke-19. Ya. Kan mereka bersumpah. Allah berfirman di ayat yang ke-17, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin." Mereka sumpah, kami akan panen di pagi-pagi hari. Kemudian di ayat yang ke-19 Allah berfirman, "Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun." Ya. Fatafa 'alaiha ta'ifun. Maka kebunnya kena bencana dari Rabbmu ketika mereka apa? Tidur. Jadi makarnya kembali kepada mereka. Fa'asbahat kassarim. Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa contoh makar sayyi itu daiman. Kata ulama, daiman, selalu. La yahiku illa bi ahlihi. Selalu tidak akan kembali kecuali kepada orang yang membuat makar itu. Contoh yang pertama disebutkan di sini tentang contoh Firaun ketika membuat makar kepada Nabi Musa alaihi assalam. Di surat Thaha ayat 58 dan 59, ketika Nabi Musa berdakwah di hadapan Firaun, ya, menampakkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Fir'aun menganggapnya itu sihir. Kemudian Fir'aun berkata, "Faj'al bainana wa bainaka maw'ida, la nukhlifuhu nahnu wa la anta, makanan suwa." Ya. Jadikan antara kita dan kau maw'ida, ini waktu bertemu. La nukhlifuhu nahnu wa la anta. Kami tidak menyelisihinya dan engkau juga tidak menyalahinya. Makanan suwa, tempat pertemuannya di lapangan yang terbuka, tempat yang terbuka, disaksikan oleh seluruh masyarakat Firaun Mesir saat itu. Musa berkata, "Qala maw'idukum yaumuz zinati wa ay yuhsyaran nasu duha." Ya, Allah berfirman, Musa berkata, "Mau'idukum, pertemuan kita, janji pertemuan kita itu di hari raya, Yaumuz Zina." Di hari raya. Dipilih hari raya, kemudian wa ayyuhsyaran nasu duha. Dan hendaknya manusia dikumpulkan di pagi hari. Biasanya hari raya, hari libur kan? Libur nasional. Kemudian Musa milih waktu di pagi hari, orang nggak pada kemana-mana karena libur. Dan juga dipilih di pagi hari karena sihir itu lemah di pagi hari. Ini kata ulama. Sihir di waktu duha ini lemah. Wa ayyuhsyaran nasu duha. Tapi
selemah-lemahnya sihirnya, tukang sihirnya zaman Fir'aun kencang sekali. Ya. Kalau sihir zaman sekarang sihir kroco. Ya. Nah, kita lihat. Tsumma madza fa'ala Fir'aun? Kemudian apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Fatawalla Fir'aun, Fir'aun kemudian meninggalkan tempat itu. Fajama'a kaidahu, kemudian dia mengatur apa? Tipu daya. Thumma ata, kemudian datang. Baik. Fir'aun membuat tipu daya, makar. Tahu tidak apa makarnya? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Makarnya Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di surat Asy-Syu'ara ayat 36 dan 37. Ya. Jadi Fir'aun itu mengumpulkan semua tukang sihir dari semua penjuru. Berbagai macam tempat dikumpulkan. Karena kawan-kawan Fir'aun itu bitonatus su', kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang buruknya itu bilang, kumpulkan tukang sihir dari berbagai macam tempat. Di surat Asy-Syu'ara ayat 36, arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hasyirin ya'tuka bikulli sahharin 'alim. Ya. Tahanlah dia. Suruh menahan Musa, tahan Musa dan akhah, tahan juga saudaranya. Siapa? Nabi Harun. Wab'ath fil madaini hasyirin. Utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan tukang-tukang sihir, para penyihir. Ya'tuka bikulli sahharin 'alim. Niscaya mereka akan mendatangkan setiap tukang sihir yang alim. Ya. Tukang sihir yang apa? Alim itu. Yang pintar. Dan kalimatnya sahar dengan sighah mubalaghah. Betul-betul tukang sihir. Bukan kroco. Sahar, sudah sahar, alim lagi. Kemudian manusia dikumpulkan di satu tempat, di lapangan terbuka. Antum bisa membayangkan, diumumkan secara besar-besaran, di hari raya akan ada khusumah. Ya, kalau kita ada pengumuman pertandingan saja, pada penasaran ya. Ini beneran nih, ya, pertempuran antara Musa, Harun dengan tukang-tukang sihir. Tukang sihirnya dari berbagai penjuru. Kemudian di Asy-Syu'ara ayat ke-38 sampai 40 Allah berfirman, "Fajumi'a as-saharatu limiqati yaumin ma'lum." Maka as-sahara, tukang-tukang sihir dikumpulkan pada waktu yang ditetapkan pada hari yang telah ditentukan. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un. Kemudian dikatakan kepada manusia, berkumpullah kalian semua. La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Supaya kita bisa mengikuti tukang-tukang sihir kalau mereka menang. Wa akhadha Fir'aun yunaffiru an-nasa an Musa alaihi salam. Kemudian Fir'aun mulai membuat tanfir, ya, wanti-wanti ke manusia supaya lari dari Musa. Ini semuanya makar semua dari siapa? Dari Fir'aun. Ya. Fir'aun berkata kepada masyarakat itu, kepada manusia, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Rasul itu yang diutus kepada kalian itu orang gila. Itu kata siapa? Fir'aun. Ya,
diisukan dia orang gila. Seluruh masyarakat dibilang itu gila. Ya. Semua media dikuasai. Tapi belum ada media sosial zaman itu. Ya, dikuasai sama Firaun. Kemudian Firaun berkata juga, "Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin." Bukankah aku ini lebih baik dari orang yang hina itu? Dari orang yang hina ini. Dan ngomong juga enggak jelas. Ini kata siapa? Firaun. Ya. Memang Musa lidahnya cacat. Karena waktu kecil dia megang bara api dan dimasukkan ke lidahnya. Kemudian juga berkata, "Inna hadza lasahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun." Makarnya ini bukan rasul, ini itu tukang sihir. Inna hadza lasahirun alim. Tukang sihir yang alim. Dia ingin mengeluarkan, ngusir kalian dari tanah kelahiran kalian. Ya. Dari kampung kalian. Famadza ta'murun. Ya. Terus dia bilang, "Famadza ta'murun? Apa saran kalian?" Gayanya gitu. Apa sarannya? Padahal enggak terima saran. Ya. Fata'ammalu ibadallah ila hadza al-makr as-sayyi min Fir'aun. Ya, perhatikan makar yang buruk dari Fir'aun ini. Ta'ammalu. Walakin Allah yaqul, akan tetapi Allah berfirman, "Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun." Mereka membuat makar. Kami balas makar mereka dan mereka tidak tahu itu. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Nah, apa yang terjadi, ikhwan? Yang terjadi, ternyata tukang-tukang sihir itu ketika berhadapan dengan siapa? Dengan Musa alaihi salam dan Nabi Harun, itu bukannya menang, malah sujud dan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Fa subhanallah. Ya. Di surat Thaha ayat 70, Allah berfirman, "Faulqiyas saharatu sujada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa." Itu tukang-tukang sihir itu semuanya sujud. Mereka berkata, "Amanna bi rabbi Harun wa Musa." Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan kepada Rabbnya Musa. Mereka tukang sihir, ikhwani fillah, itu paling tahu sihir. Paling tahu sihir. Oleh karena itu mereka tahu bahwa apa yang di hadapan mereka bukan sihir. Betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat. Mereka langsung beriman dan berkata, "Amanna bi rabbi Harun wa Musa." Jadi demikianlah, makar yang buruk tidak akan kembali melainkan kepada pelakunya yang membuat makar tersebut. Yang kedua, anna al-azma 'ala al-amali mimma yu'akhadhu bihi al-insan. Yang kedua, azam itu, atas dasar azamlah seseorang diberi sanksi. Jadi seseorang diberi sanksi itu karena azamnya. Azam itu tekad yang sudah sangat kuat di hati untuk melakukan sesuatu, itu azam. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Adapun kalau masih keinginan belum azam, ini tidak. Ya. Harus dibedakan antara azam dan ham. Ham itu di bawah azam. Ini diambil dari kisah Ashabul Jannah, ikhwan. Kita bisa ngambil pelajaran dari kisah ini di mana mereka punya azam. Di malam hari sudah membuat makar juga dan sudah sangat berazam. Nanti pagi hari mereka semua memanen kebunnya.
supaya orang-orang miskin tidak bisa mendapatkan hak mereka. Ya, sudah azam. Ya. Nah, karena mereka sudah azam, maka Allah sanksi mereka. Allah azab mereka. Allah berfirman, "Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun." Ya. Jadi dalam keadaan waktu mereka itu tidur, datang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahat kasarim. Maka kebun-kebun mereka menjadi gelap hitam seperti malam. Dihancurkan. Fal insanu ya'aqabu 'ala azmihi 'ala fi'lil ma'siyati qabla fi'liha. Jadi seseorang itu kalau punya azam untuk melakukan maksiat, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena azamnya itu sebelum dia melakukannya. Di antara dalilnya yang pertama surat Al-Hajj ayat 25. Allah berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhikhu min adzabin alim." Barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan kerusakan dengan kezaliman, ya, di dalamnya kami rasakan dia azab yang pedih. Dalil dari sunnah, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqa al-muslimani bisayfayhima." Kalau ada dua orang muslim berhadap-hadapan dengan dua pedangnya, masing-masing bawa pedang. Rasul berkata, "Fal qatilu wal maqtulu finnar." Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ada yang bertanya, fakultu, Abu Bakar berkata, saya bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, wa ma balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kalau qatil iya masuk neraka. Artinya bisa kita pahami. Tapi kenapa maktul yang terbunuh itu masuk neraka pula? Kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Qala, Rasul berkata, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sesungguhnya dia punya azam yang kuat, keinginan untuk membunuh saudaranya juga. Jadi azam itu, dengan azam maka apa? Diazab orang dengan azam itu. Ya, sama-sama masuk neraka walaupun si maktul tidak membunuh. Tapi dia sudah punya apa? Azam. Nah, ini azam. Ya. Jadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ancaman dengan masuk ke neraka bagi yang terbunuh karena dia punya azam. Nah, dan dalam hadis yang sahih li ghairihi, ini hadis pernah kita baca kan? Ada 4 jenis manusia. Ya, kata Rasul, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia itu untuk 4 orang manusia, 4 jenis orang. Yang pertama, abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yu'tahu malan fahuwa sadiqun niyyati yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan wa huwa bi niyyatihi fajruhuma sawa. Wa 'abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin wa la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi akhbathil manazil. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. Yang pertama, hamba yang dikasih rizki harta. Rizki oleh Allah, harta dan ilmu. Kemudian mempergunakan 2 hal ini dalam bertakwa kepada Rabb-Nya, menyambung tali silaturahim,
dia tahu haknya, hak Allah. Dan kata Rasul, dia afdalul manazil. Ya, jadi orang yang paling utama. Jadi kedudukannya yang paling utama. Punya harta, punya ilmu. Kemudian dengan harta dan ilmu tersebut, dia bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta tersebut bisa nyambung tali silaturahim dan seterusnya. Yang kedua, hamba yang dikasih rizki ilmu saja. Nggak dikasih apa? Harta. Tapi hamba tersebut niatnya shadiq. Shadiqun niyah, ini azam. Ya. Tekadnya kuat. Dia berkata, kalau aku punya harta, niscaya aku akan beramal seperti amalnya si fulan. Kata Rasul, fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu masawa. Dengan niatnya pahalanya sama. Ya. Jadi seorang yang enggak punya apa-apa, harta enggak punya, dia punya ilmu, kemudian aduh, anak kalau punya rezeki ini mau bikin seperti yang dibikin dia. Kebaikan. Pahalanya sama. Ya. Kemudian yang ketiga, ada seorang hamba dikasih rezeki sama Allah, harta, tapi enggak dikasih ilmu. Karena enggak punya ilmu, ya, dia gunakan hartanya tanpa ilmu. Dibelanjakan tanpa ilmu. Enggak takut sama Rabbnya. Tidak menyambung tali silaturahim. Juga tidak tahu hak Allah tentang harta tersebut. Dan Rasul SAW mengatakan orang tersebut akhbathul manazil, seburuk-buruk orang, kedudukannya paling buruk. Kemudian yang keempat, ada seorang hamba yang tidak punya harta juga tidak punya ilmu. Enggak dikasih harta, enggak dikasih ilmu. Nah, orang ini berkata, "Lau anna li malan la amiltu fi bi amali fulan." Kalau saya punya harta, saya akan melakukan amalan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Si fulan yang bermaksiat. Ya. Fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu masawa. Dengan niatnya ini maka dosanya sama. Karena apa? Azam. Adapun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an fa in 'amilaha kutibat sayyi'ah wahidah." Barang siapa yang punya punya keinginan untuk melakukan dosa, keburukan, ya, tapi dia tidak mengamalkannya, maka tidak ditulis. Lam tuktab syai'an. Tidak ditulis dosa. Karena belum apa? Belum azam. Kalau dia mengamalkannya, melakukan dosa tersebut yang ada di hatinya, ditulisnya berapa? 1 dosa. Nah ini, kata Syekh rahimahullah, tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang tadi, karena azam itu beda dengan ham. Ya, wallahu a'lam. Faedah yang ketiga, faedah yang ketiga, ihdharin nadama wal hasrata fi waqtin la yanfa'u fihi nadamun wala hasratun. Hati-hati dari penyesalan di waktu yang mana penyesalan itu tidak bermanfaat sama sekali. Ini diambil dari kisah Ashabul Jannah. Ashabul Jannah menyesal, tapi penyesalannya tidak bermanfaat sama sekali buat mereka. Ya. Orang-orang berdosa itu akan menyesal. Menyesal di waktu yang penyesalan itu tidak bermanfaat sama sekali. Di antaranya ada orang-orang yang menyesal ketika kematian. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kematian kepada salah satu di antara mereka, dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Agar aku bisa beramal soleh dari amal soleh yang aku tidak melakukannya. Jadi nyesel.
Jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat jauh dari agama Allah Jalla wa'ala, saat meninggalnya nyesel. Ada orang-orang yang nyesel di padang mahsyar. Ada orang yang nyesel di padang mahsyar. Beberapa ayat disebutkan sama Syekh. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 kita baca. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari di mana orang zalim itu menggigit jari-jari dua tangannya. Dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai, seandainya aku sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ini penyesalannya. Ya wailata, celaka aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sekiranya dulu aku tidak mengambil si fulan sebagai kawan dekatku, kawan karibku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran yang memberi peringatan setelah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula. Dan sungguh syaitan itu pengkhianat untuk manusia. Jadi ada orang yang nyesal punya kawan dulu di dunia, di padang mahsyar. Kebanyakannya seperti ini. Yang menyesatkan orang di antaranya adalah kawan-kawannya, teman-temannya. Datang Al-Quran, datang peringatan, ya. Kemudian malu sama temannya. Karena kerabatnya atau teman dekatnya yang dianggap wah gitu. Seakan-akan nasihat teman ini di atas nasihat Quran dan Sunnah. Fa subhanallah. Ya. Padahal enggak ada apa-apanya. Isinya apa? Isinya cuma daging tulang manusia kan? Ya kan? Di perutnya kotoran. Seganteng apapun, secantik apapun, setinggi apapun pangkat orang, kalau teman antum dan nyesatkan antum tinggalkan. Ya tidak? Karena akan nyesal di padang mahsyar. Dia menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak mengambil si fulan sebagai teman karib. Laqad adallani 'anil dzikri. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran, dari peringatan Al-Quran. Ba'da idh ja'ani, setelah datang kepadaku. Kemudian ada orang yang menyesal ketika kitab-kitab catatan amal berterbangan atau diberikan kepada manusia. Allah berfirman di surat Al-Haqqah ayat yang ke-25, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya. Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan kitab catatan amalnya dari tangan kirinya, dia berkata ya laitani lam uta kitabiyah. Ya laitani, wahai sekiranya aku tidak diberi kitabku ini, kitab catatan amalku ini dari sebelah kiri. Walam adri ma hisabiyah. Aku tidak tahu apa penghisabanku itu. Akanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ini penyesalan semuanya. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak bermanfaat untuk diriku. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah hilang dariku. Ini menyesal ketika mengambil apa? Catatan amal. Wal'iyadzubillah. Menyesal. Ada lagi Allah habarkan orang-orang yang menyesal ketika hisab. Ketika dihisab. Kita bisa lihat di surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi.
Wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ini penyesalan juga. Penyesalan ketika dalam hisab. Dan ketika kitab itu diletakkan, maka orang-orang yang berdosa itu kau lihat dalam keadaan musyfiqin, takut. Mimma fihi, dari apa yang ada di dalamnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, celaka kita, celaka kami. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini tidak meninggalkan catatan yang besar juga yang kecil, melainkan pasti dicatat semuanya. Wa wajadu ma 'amilu hadira, mereka mendapati amal mereka semua tercatat. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Ada orang menyesal di hari penghisaban. Ada orang menyesal ketika berada di pintu-pintu neraka, Jahannam. Allah Subhanahu wa taala kabarkan di antaranya di surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Allah berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar." Pada hari di mana wajah-wajah mereka itu dibolak-balikan dalam api neraka. Yaqulun, mereka berkata, "Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Wahai, sekiranya kami dulu mentaati Allah dan menaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka berkata, wahai Rabb kami, dulu kami menaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila, dan mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Wahai Rabb kami, timpakanlah azab 2 kali lipat kepada mereka dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nyesel mereka. Jadi banyak penyesalan. Yang baik nyesel, kenapa enggak lebih baik? Ya. Wa anzirhum yaumal hasrah. Allah katakan dalam surat Maryam. Dan berikanlah inzar, peringatan kepada mereka, yaumal hasrah, di hari apa? Di hari penyesaran. Yaumal hasrah. Yang baik nyesel, kenapa enggak lebih baik? Yang baca Quran nyesel, kenapa enggak lebih banyak baca Quran? Yang sholat nyesel, kenapa enggak lebih taat? Yang maksiat lebih nyesel lagi. Ya. Jadi yaumal hasrah. Nah, faedah yang keempat, man asa thumma nadima ala ma'siyatihi wa badara bit taubatin nasuhi ila Allah ta'ala qabla fawatil awani taballahu alaih. Orang yang bermaksiat kemudian menyesal akan maksiatnya, segera bertobat dengan taubatan nasuha sebelum terlambat, ya, sebelum meninggal, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, ashab al-jannah di sini mereka semua bertobat, ya. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna ay yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Jadi di dunia ini, ikhwan yang Allah muliakan, tidak ada orang yang maksum dari perbuatan dosa. Tidak ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, kullu ibni adam khata' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ya, kullu artinya apa? Semua. Ibni Adam, anak cucu Adam. Khatta'un. Khatta' itu sighah mubalaghah. Khatta' itu
sering melakukan kesalahan. Jatuh pada kesalahan. Jatuh lagi. Itu Ibnu Adam. Namanya khata'. Rasul sebut khata'. Tetapi kata Rasul, wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang suka melakukan kesalahan, at-tawwabun, sering tobat. Tobat. Terus tobat. Jatuh pada kesalahan ini tobat. Jatuh pada kesalahan yang lain tobat. Terus tobat. Ya. Rasul SAW mensifati manusia dengan khata'. Qabla fawatil awan. Sebelum terlambat. Rasul SAW juga bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu bagian daripada taubat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang hasan akhrajahu at-Tabrani, an-nadamu taubatun wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Penyesalan itu taubat. Dan orang yang taubat dari dosa, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua bagian. Orang yang bertobat dan orang yang zalim. Manusia itu ada dua bagian. Imma taib, imma zalim. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 11, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang yang zalim. Yang bertobat tidak zalim. Yang tidak bertobat zalim. Manusia dua itu. Antara taib dan zalim. Nah. Sudah isya belum, ikhwan? Ya? Berapa? 2 menit lagi. Nah. Terakhir, yang kelima. Loncat ya. Yang kelima, pelajaran yang kelima, annal khawfa min azabil akhirati yadfa'u ila ta'ati wa yamna'u minal ma'siyah. Rasa takut dari azab akhirat bisa mendorong untuk melakukan ketaatan dan menghalangi perbuatan maksiat. Ini faedah yang kelima. Jadi rasa takut terhadap azab akhirat bisa mendorong seseorang untuk apa? Melaksanakan ketaatan dan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Jadi kisah ini ditutup dengan firman-Nya, wa kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Kadzalikal azab, demikianlah azab di dunia itu. Wal azabul akhirati akbar, dan azab akhirat lebih besar kalau mereka tahu, ya. Jadi orang yang ngerti bahwa di akhirat itu ada azab yang ngeri, pedih, ya, maka mendorong orang tersebut untuk beramal dengan amal soleh. Ya, antum bisa lihat di surat Al-Insan, orang yang bersedekah. Allah gambarkan, Allah katakan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makan, ya, mereka memberi makan kepada orang miskin, ya, dengan kecintaannya kepada harta tersebut. Tapi mereka memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang yang ditahanan. Kemudian mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami ini memberikan makan kepada kalian untuk wajah Allah, untuk mencari pahala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan. Wala syukura, juga ucapan terima kasih, enggak butuh. Ya. Orang yang betul-betul ikhlas itu enggak nunggu ucapan terima kasih.
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tapi kita kalau diberi, kita harus terima kasih. Kita kalau memberi, jangan nunggu terima kasih. Ya. Karena orang yang baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, itu bilang innama nut'imukum liwajhillah. Kami kasih makan kalian itu untuk wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak butuh dari kalian jaza. Jaza itu balasan. Enggak butuh balasan. Wala syukura. Butuhnya dari Allah saja. Butuhnya kasih sayang Allah saja. Mereka berkata, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami pada hari di mana wajah itu itu masam, penuh dengan kesulitan. Jadi di akhirat banyak wajah-wajah yang masam, nampak sulit, suram. Ya. Nah, karena takut hari tersebut, orang-orang yang beriman itu mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ngasih makan orang, berinfak kepada orang, bukan untuk dikembalikan. Bukan untuk semakin kaya, niatnya enggak ada. Tapi takut sama Allah. Bukan untuk ngitung matematika. 1 nanti kembalinya berapa tadi? 10. Kemudian 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 10 juta, 10 jadi 100 juta. Ya, padahal mestinya bayar utang dulu. Utang nggak kebayar, motor hilang. Ya, ini nggak benar. Mestinya daripada buat infak tuh motor, buat bayar utang, atau dia cari kerja dengan motor tersebut. Ya. Nah, jadi ikhwah yang Allah muliakan, ya, kita belajar agama terus belajar dari Quran, Sunnah, aqwal sahabat, tabi'in, kemudian dari tabi'ut tabi'in, kemudian a'immah, ya, para ulama dari dulu sampai sekarang. Serius baca apapun keadaannya, apapun masalahnya, masalah keadaan itu seperti itu dari dulu. Ulama kalau nggak sibuk dengan ilmu, nyampe nggak bukunya ke kita? Nggak nyampe. Nyampe nggak ilmunya ke kita? Nggak nyampe. Ya, padahal masanya yang dilalui sama ulama itu masa yang ada masalah politik, masalah kemiskinan, masalah itu ada, mesti ada. Tapi kita harus sibuk dengan apa? Yang manfaat buat kita di akhirat kelak. Baik. Ini saja barangkali kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.